Mohon maaf Bapak dan Ibu, terpaksa kita terdelay 10 menit dari jadwal ya. Tapi nggak apa-apa, akhirnya saya sudah kedetek nama Pak Sabam sudah keluar. Pak Sabam boleh tes suara Pak? Tes, halo. Oke Pak, akhirnya ketemu nama Bapak. Ah, alright, alright. Oke, Ya, baik Pak, saya segera akan memulai pembukaan dulu Pak. Nanti saya akan ya, serahkan mic-nya ke Bapak setelah pembukaan, ya Pak ya. oke. Ya, Oke, thank you Pak. Oke, Bapak dan Ibu, selamat datang di dalam event Moritz Community pada siang hari ini. Jadi kita masih ada kesempatan sembari artinya memulai acara ini masih bisa ingatin teman-teman kita untuk segera bergabung karena ini bagus, luar biasa bagusnya. Saya barusan beberapa mungkin tidak ada 1 jam lalu mungkin ya Pak Sabam kirim ke saya kontennya. Wow, ini keren banget Bapak dan Ibu. Banyak yang kita bisa belajar, banyak yang kita bisa dapat ya. Nah, selamat siang, selamat datang. Perkenalkan kami dari Moritz Community Indonesia. Mungkin bagi Bapak dan Ibu yang baru pertama kali hadir di event Moritz Community ini bingung, ini komunitas apa? Karena Moritz Community belum heboh-heboh banget di luar sana. Kami belum terlalu artinya belum terlalu heboh di media sosial Bapak dan Ibu ya. Tetapi di event Health Talk kami udah cukup dikenal. Moritz Community ini adalah sebuah komunitas yang memberikan solusi. Kami komunitas orang gaptek, komunitas para pensiunan, komunitas orang-orang yang sudah capek banget kerja di luar sana. Komunitas orang-orang yang kepengen sama dengan para milenial, tapi bingung mesti bagaimana, karena gaptek ya kan. Milenial lebih gampang, mereka lebih gampang mudah menyerap teknologi. Nah, sekarang kita kan sudah masuk ke era yang sangat luar biasa, hingar-bingar dengan teknologi. Ditambah COVID, Bapak dan Ibu. Ya. Nah, kami bersyukur, sungguh saya secara pribadi mensyukuri ini Tuhan memberikan ide ini kepada kami beberapa tahun lalu. Kami membentuk komunitas ini. Kecil banget, capek banget memulai Bapak dan Ibu. Enggak gampang memulai untuk mengumpulkan sekelompok orang-orang. Dari sebuah tempat yang kecil, sebuah kafe yang kecil banget yang mungkin hanya muat ya bang 10-15 orang udah penuh. Sekarang kita udah nggak boleh ke sana. Nah, kita mulai ini dari Tebet. Kita mulai satu persatu, ada yang datang naik kereta, ada yang datang juga naik ojek, macam-macam hujan kita pakai. Artinya kita berkumpul, tapi kita bertekad. Tekad kita itu cuma satu sebenarnya waktu itu Bapak dan Ibu. Kami mau kasih solusi kepada semua orang. Kami fokus ya betul-betul memberikan solusi. Ada banyak komunitas di luar sana. Tapi komunitas yang ada itu bukan solusi, bukan hanya solusi, bukan enggak ada komunitas yang memberi solusi, ada. Tapi kebanyakan komunitas yang dibangun adalah komunitas buat apa? Ngumpul-ngumpul, jalan-jalan, makan-makan, lalu posting-posting di media sosial. Nah, kalau Moritz Community, kami fokusnya memberi solusi. Yang pertama, solusi yang kami berikan adalah dari sisi bisnis. Kita tahu kita sudah masuk ke era perubahan teknologi. Kita tahu kita udah masuk ke dalam satu era aplikasi. Semua bisnis dan kita sama-sama sudah dipercepat dengan COVID. Dari tahun kemarin suka nggak suka semua transaksi apapun yang kita lakukan, kita melakukannya melalui aplikasi di mana cuma di telapak tangan kita dengan smartphone, ya. Nah, saat itulah Bapak dan Ibu, bukan saat itu, tapi sebelumnya dengan sebuah platform, kami sudah melihat ini bakal terjadi. Makanya kami berkolaborasi waktu itu dengan company yang bernama Jenes Global. Nah, Jenes Global adalah sebuah perusahaan yang memproduksi produk-produk yang berkaitan dengan anti-aging, tapi dengan teknologi dan penelitian ilmu kedokteran, bukan obat. Ya, tetapi platformnya sudah bisa dilakukan di aplikasi, bisnisnya sudah bisa dijalankan dengan cara chatting. Saya nggak akan bicara tentang jenis global hari ini. Ini adalah kolaborasi kami dengan tujuan untuk memberi solusi. Nah, yang kedua adalah konsultasi kesehatan umum. Kami sudah lakukan lebih dari hampir 40 kali konsultasi kesehatan umum dalam event seperti siang hari ini. Khusus untuk orang-orang yang ingin bertanya. Nah, pembicara-pembicara di dalam Health Talk kami adalah pembicara yang benar-benar adalah spesialisasi sesuai dengan
judul dari event yang kami lakukan. Misalnya tentang jantung, tentang GERD, tentang sakit mah, tentang hipertensi, tentang apalagi saraf misalnya, saraf kejepit dan lain sebagainya. Itu semuanya pembicara adalah dokter spesialis yang ahli di bidangnya. Nah, semua orang yang bergabung, mereka bisa bertanya langsung dengan pembicara tanpa dipungut bayaran sama sekali. Nah, edukasi, informasi, dan training ini juga sama. Nah, siang hari ini kategorinya adalah edukasi, informasi, dan juga training. Ya, artinya ilmunya bisa Bapak dan Ibu serap, bisa Bapak dan Ibu pergunakan di dalam kegiatan sehari-hari. Nah, kenapa ada bisnis, ada kesehatan? Karena bisnis dan kesehatan itu betul-betul hanya ada di satu benang merah. Kalau bisnis terganggu, kesehatan kita terganggu. Bisnis kita lancar, kesehatan kita bisa baik. Karena apa? Karena akarnya kebanyakan di stres, Bapak dan Ibu. Penyakit terjadi akarnya di stres. Nah, saya nggak akan jelaskan tentang itu ya. Nah, siang hari ini event kita ini sangat menarik. Bapak dan Ibu yang teman-temannya belum hadir, ayo segera undang hadir. Ya, itu adalah Moritz Community. Nah, seperti flyer yang Bapak dan Ibu sudah terima. Siang hari ini Pak Sabam Hutajulu adalah seorang yang sangat luar biasa. Beliau memiliki visi dan misi dan hati yang sama dengan kami adalah ingin berbagi kepada semua orang. Saya tahu tiap kali sesi Pak Sabam, sesi beliau ini adalah sesi yang sangat luar biasa dan bisa diterapkan secara langsung oleh semua orang. Tetapi kalau sesi di luar sana, Bapak dan Ibu tentu pernah ikut ya. Ada yang berbayar dan bayarnya nggak murah-murah loh Bapak dan Ibu, tapi di sini free ya. Nah, siang hari ini yang akan dibagikan oleh Pak Sabam adalah tentang effective decision making ya. Bagaimana proses pengambilan sebuah keputusan yang lebih baik di masa krisis untuk mencapai sebuah tujuan. Yang penting adalah tujuannya harus dapat ya. Nah, Bapak dan Ibu, sepintas tentang Pak Sabam. Jadi ini menarik Bapak dan Ibu ya. Pak Sabam lahir dari sebuah kota ya Pak ya, atau desa ya Pak, Lagu Boti. Itu di Sumatera Utara. Saya tadi waktu baca tentang Lagu Boti, bayangan saya Filipina kali ya, karena kurang lebih sama. Ternyata di Sumatera Utara ya, di daerah Medan, Bapak dan Ibu ya. Nah, lalu pendidikan beliau lulusan FEUI ya, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Semua tahu UI, the best in Indonesia ya. Nah, lalu meneruskan Master of Akuntansi di Amerika Serikat, yaitu di Cleveland. CWRU ya, ini adalah Chase Western University Cleveland. Nah, lalu juga Bachelor of Accounting juga di PhD, maksud saya PhD tahun 2001 ya, beliau lulus tahun 2001 juga ambil di universitas yang sama. Nah, pengalaman beliau itu banyak tentang restructuring dan juga advisor di company-company besar, baik di company yang berkaitan dengan BUMN maupun company-company yang swasta ya. Nah, untuk detailnya nanti Pak Sabam sendiri yang harus menjelaskan karena Pak Sabam yang mengalaminya. Oke. Nah, saya tidak akan panjang lebar lagi, kita sudah mengambil banyak waktu. Saya akan serahkan, akan stop share dan Pak Sabam yang akan ambil alih event ini. Silakan Pak Sabam. Tes suara saya kedengaran, Bu Sonia, kawan-kawan? Kedengaran bagus Pak Sabam. Terima kasih semuanya. Mohon maaf sebelumnya terlambat, kawan-kawan. Selamat siang, salam sehat dan sejahtera untuk kita semua. Tadi ada isu koneksi sekitar 10 menit. Nama saya di-identify dengan nama yang berbeda. Nah, sekarang baru muncul. Puji Tuhan, kita bisa bertemu lagi untuk topik yang sangat menarik, effective decision making dalam masa krisis, dan saat ini kita masih dalam proses tersebut. Ada positif tone-nya di sini. Topik awal kita berbicara dengan krisis atau topik krisis, tapi dari Moritz bilang, kita pasang nih judulnya banyak jalan menuju Roma. Artinya dalam saat krisis kita tetap punya harapan untuk suatu perbaikan-perbaikan di dalam kehidupan. Sehingga judul komplitnya Effective Decision Making During Crisis. Krisis nge-hit kita, tapi pada saat yang sama ada harapan dalam kehidupan kita. Krisisnya udah sering terjadi. Sebagai contoh,
Ini adalah perusahaan yang tertua di dunia sebagai suatu limited liability company atau perseroan terbatas. Namanya Kongo Gumi. Dia mengalami krisis yang berat sudah beberapa kali. Tapi yang sangat signifikan dalam kehidupannya terjadi di sekitar awal tahun 2000-an, di mana perusahaan ini di-acquire oleh salah satu construction company di Jepang, dan dia menjadi anak perusahaannya, menjadi subsidiaries. Tapi tetap dia masih bisa bertahan. Inilah mungkin salah satu aplikasi daripada dalam situasi atau berbagai krisis yang dialami, they know what to do, which is memiliki harapan, memiliki keyakinan akan hidup, dan pada akhirnya dengan berbagai disiplin, komunikasi atau komunikado, pada akhirnya mereka lepas dari krisis. Jadi dia masih survive sampai sekarang, usianya 1428 tahun per hari ini, dan dia menjadi subsidiaries dari construction company tadi. On the other hand, di negara yang maju, tinggal 11% dari Fortune 500 yang masih alive, yang masih survive. Umurnya juga, kalau kita perhatikan di sini, dulu rata-rata 67-70 tahun di tahun 20-an, dan sekarang dia umurnya hanya sekitar 15 tahun. Either dia kena imbas daripada krisis, supply demand, atau mengalami mergers, akuisisi, diakuisisi oleh perusahaan lain, atau memang hilang dari peredaran karena mengalami suatu kebangkrutan. Kita dengar yang namanya Enron, Lehman Brothers, di dalam negeri juga kita melihat yang namanya Bumi Putra Jiwasraya, dan salah satu company yang pernah kami pimpin, Elnusa Tbk, dan akhirnya diselamatkan. Nanti ada berbagai hal mengenai cerita Elnusa ini akan kita ceritakan. Nah, itu tadi krisis korporasi. Di dunia kita juga, kehidupan kita personal, di komunitas kita terjadi juga yang namanya orang-orang yang broken heart, midlife crisis, yang mengalami overweight, post-power syndrome, kehilangan pekerjaan dan cash, atau yang sedang mengalami perubahan dari posisi passive income ke active income atau sebaliknya. Ada juga tantangan kita atau krisis kita mengenai ego, atau sekedar misalnya hati yang sulit memaafkan, ya kan, bawaannya baper terus, bawaan marah. This is part of the crisis yang perlu kita solve. Dunianya sendiri, lingkungan kita saat ini adalah dunia yang ego, dunia yang semakin rakus, ya. Ditandai dengan kejadian-kejadian seperti ini, market crash, people fight for food, energy, territory, di mana di dalamnya ego dan greedy merupakan attitude yang sepertinya sudah common, ya. Mengerikan memang dunia kita ini sekarang ini, ya. Perang dunia ketiganya sudah terjadi, ini masanya Trump dan Xi Jinping, dan terjadi supply demand yang terdisrupsi. Dan saat ini Indonesia mengalami herd immunity, ada masalah kesehatan, ada masalah ekonomi, dan pada saat yang sama datang COVID sekitar bulan Februari Maret tahun lalu, ya. Sehingga banyak di antara kita yang masuk ke ICU secara komunitas dan secara korporasi. Tapi kawan-kawan, Sang Pencipta itu maha baik. Kita boleh bilang krisis, kita menunggu new normal, tapi krisis itu juga merupakan satu opportunity. Disinilah kebaikan Sang Pencipta itu. Kita diberikan karunia untuk bisa membuat suatu decision making. Kita diberikan talenta untuk melakukan pemilihan di antara atau evaluasi terhadap proses problem solving. Jadi decision making dan problem solving ini adalah pairing, dua hal yang bersaudara, ya. Decision making adalah memilih di antara beberapa atau sejumlah alternatif keputusan. Problem solving adalah melihat apa peristiwanya, apa problemnya, kenapa dia terjadi, why, bagaimana cara mengatasinya, kapan akan kita atasi, dan siapa yang akan kita libatkan sebagai PIC dalam mengatasi permasalahan ini.
Ini perlu kita sampaikan untuk melihat, kadang-kadang kita melihat ini decision making atau problem solving ya. Jadi decision making sudah berada di ujung pada saat proses what, why, how, when, who-nya sudah selesai. Sekarang kita memilih mana yang terbaik. Dan ini bukan perkara yang mudah. Atau kalau boleh dibilang mudah tapi challenging. Ya. Dalam situasi krisis, situasi yang common itu seperti yang kita gambarkan di sini. Gambar yang di kiri bawah itu nggak jelas antara ikan atau burung, ya kan? Yang di tengah ini adalah gambaran situasi yang sangat berat. Lihat anak panah itu beban ekonomi, beban kesehatan. Atau yang paling kanan itu adalah gambaran daripada disrupsi supply demand. Dari kiri dihajar, dari kanan juga dihajar. Ya, jadi beberapa hal terjadi pada saat yang sama. Jadi situasi yang kita hadapi itu umumnya pada saat krisis itu resources kita terbatas, cash flow kita merah, ya kan? Inilah salah satu indikasinya. Kita overwhelmed karena kita worry, ada ketakutan, dan yang lebih parah lagi mungkin kita hopeless dalam kehidupan itu. Dan sebagian orang atau banyak orang menunggu dalam situasi krisis itu, kapan nih new normalnya akan terjadi, which may never happen or already happen. Dan pada umumnya kita mengalami situasi yang sensitif emosional dalam situasi krisis. Namanya juga cash-nya sudah semakin berkurang, ya kan? Situasi kesehatan juga masih merupakan tantangan yang berat. Sehingga pada saat kita bikin decision atau proses problem solving itu kecenderungannya adalah cepat. Kadang-kadang tidak pakai mikir, tidak pakai teknik problem solving. Kita melakukan decision itu pakai feeling, ya. Kalau nggak decision itu datang dari atas, command from the top. Jadi karena situasinya udah krisis, jenderalnya mengambil alih situasinya dan mereka bilang pokoknya maunya gue seperti ini. Kita jalan, which is kadang-kadang correct, ya. Pimpinan perlu melakukan suatu ketegasan dan teguh dia dalam mengambil keputusan itu karena dia pikir sejumlah orang sedang mengalami situasi yang worry and fear. I as the leader have to take action. Ya. Jadi krisis itu umumnya kawan-kawan mulai dari hal yang kecil, krisis-krisis kecil. Mulai masuk ICU, krisis mulai terasa pada level manajemen dan kena ke semua elemen di dalam perusahaan. Krisis itu makin besar, begitu dia merah, begitu dia menjadi api, biasanya kita baru bereaksi. Saya ingin menyatakan di sini kawan-kawan, biasanya pada saat krisisnya masih putih, prosesnya masih transformasi, we don't quite aware. Who cares? Disinilah bahasa Tarsok itu muncul. Begitu dia masuk ICU, krisis sudah mulai kuning, illiquidity sudah mulai muncul. Umumnya yang paham itu orang risk management, orang audit, orang keuangan, tapi belum terberitakan. Tapi begitu misalnya terjadi, company kita mau di take over nih, krisisnya sudah merah, cash flow-nya sudah merah, baru pimpinan atau seluruh elemennya itu bergerak. Gimana ini? Mau apa nih? Gitu. Nah, dalam situasi yang sulit seperti itu, kadang-kadang pimpinan juga kurang bijak. Bos bertanya, mana ini kreativitas kalian? Mana ini inovasinya? Mana solusinya? Decision making apa yang kita buat gitu? Belum lagi kalau keluar kata-katanya itu kamu nggak kreatif, kamu nggak inovatif, ya kan? Idealnya kalau dalam situasi krisis itu bahasa itu tetap kita, we, the power of we as a community gitu ya. Tapi namanya juga krisis, kadang-kadang berpikirnya juga nggak normal ya kan. Jadi emosional sehingga pertanyaan itu adalah menunjuk siapa yang salah, blaming game ya gitu ya. Sehingga sudah pada posisi kuning atau posisi merah, problemnya banyak. Sehingga manajemen perusahaan itu, atau manajemen community itu, atau pimpinan keluarga, ayah dan ibu itu bingung. Yang mana nih problem nih? Yang mana mau kita dahulukan? Mana yang mau kita solve duluan? Ya kan? Apakah cash flow-nya? Apakah attitude-nya?
Apakah salesnya atau pekerjaannya, apakah pembantu dan sebagainya. Which one gitu. Inilah titik-titik kritis di mana decision making itu menjadi sangat penting. Biasanya signal itu udah terjadi, yang saya bilang tadi, krisis pada saat dia masih kecil, apinya masih kecil. Gaji misalnya telat dibayar, vendornya komplain, sales sudah mulai menurun, margin menurun. But usually, few people care. Hanya beberapa orang yang care dengan situasi seperti itu. Long outstanding, piutang, inventory, kapasitas pabrik, ada profitnya, tapi net operating cash flow-nya merah, ya kan? Di situ kita baru bertanya, ini ada apa ini? Untung, tapi katanya buntung secara cash, maksudnya apa? Apalagi kalau sudah di picture dengan free cash flow yang lebih kecil dari orang baru mikir itu pada saat terjadi merah gitu. Warna putih menandakan situasi normal, walaupun sinyal itu sudah mulai muncul. Warna kuning menandakan sudah masuk ICU, tapi few people cares karena orang bilang, kita masih gajian nih, apa sih yang harus dihebohin? Kenapa rewel sih CEO-nya, ya kan? Nah, dalam situasi seperti ini, kadang-kadang pimpinannya sulit mendengar. Ya udah, pokoknya kamu tutupin dulu ya, orang keuangan, cari pinjaman dulu ke bank. Masa gitu aja nggak bisa di ini? Coba ya kreativitasnya, coba inovasinya gitu ya. Jadi kalau kita lihat dari konteks decision making dan problem solving, yang namanya cash flow, net income, sales menurun, itu adalah konsekuensi. That is not, or those are not the problem. Bukan itu permasalahannya. Atau bukan itu root cause-nya. Itu adalah konsekuensi, akibat dari perilaku, akibat dari kurangnya komunikasi. Jadi kalau kita mau melihat dari sisi apa yang mau di-decide dalam hal ini adalah people-nya bagaimana, prosesnya dan datanya bagaimana, leadership-nya seperti apa. Weak-kah secara operations, bagaimana kita menjembatani komunikasi kita dengan KYC, klien kita, dan bagaimana eksekusi di dalam itu ternyata melemah karena dia terdiri dari ruang-ruang organisasi, fungsi-fungsi yang kurang berkomunikasi. Krisisnya udah terjadi, katakan sudah kuning ya kawan-kawannya, terjadilah temptation, apalagi kalau sudah merah, ada misalnya penawaran, lu jual tuh harga barang tuh, pokoknya saya mau beli di harga di bawah break even point. Atau misalnya pulang pokok, ya kan? Atau temptation yang sebagai lawannya itu kita melakukan upselling atau diferensiasi terhadap produk atau jasa kita sehingga pada akhirnya kita bisa survive atau thrive di dalam bisnis tersebut. Temptation yang lain, cash flow kita sudah merah, kita dites untuk minjam lagi atau enggak nih, ya kan? Ke shareholders misalnya atau ke perbankan, ya. Kapan ini cara mengembalikannya nanti bagaimana? Kalau salesnya udah turun, marginnya sudah merah, bagaimana kita menghadapi situasi seperti ini? Udah kalau gitu kita streamline deh. Pegawai misalnya kita keluarkan berapa orang, tapi it doesn't solve your problem, ya. Karena root cause-nya mungkin bukan di situ. Apalagi misalnya kalau ada rasa iba kita terhadap sekian orang misalnya yang harus kita punish, kita keluarkan karena kesalahan manajemen lah katakan ya. Mendadak datang private equity atau perbankan nawar perusahaan kita. Pak, saya beli 50% dari nilai neraca. Disinilah titik singgung itu terjadi. Kita tersinggung. Enak aja kita bilang 50% dari nilai neraca. Perusahaan ini sudah saya perjuangkan bertahun-tahun. Lihat nih balance sheet-nya nih, kita punya tanah dan sebagainya ya. Kita punya harta, punya kekayaan, punya pegawai yang bagus-bagus, kok ditawar 50%. PI-nya bilang ya kalau Bapak mau, silakan Bapak ambil. Kalau enggak, ya up to you. You decide. You make decision. Inilah temptation yang paling berat itu. Sehingga kita bilang, waduh,
kalau situasinya begini, end of the story kali ya. Apakah saya akan bangkrut perusahaannya gitu? You arrive at the point the crisis hit you at the red level. Disinilah perilaku manusia itu diuji. Bahwa titik decision making itu, titik problem solving itu sebaiknya bermula pada saat warna itu tadi masih krisis kecil putih, atau pada saat di kuning, atau pada saat transformasi di daerah putih menuju ke kuning di restructuring sebelum dia masuk ke daerah turnaround, daerah merah, daerah illiquid, atau malah sudah disebut sebagai daerah insolvent. Ya. Jadi saking banyaknya masalah itu, kadang-kadang pertanyaannya dalam konteks decision making dan problem solving adalah saking overwhelmed-nya, saking fearful, saking worry, kita nanya, are you solving the right problems gitu? Gampang ya. Kita melihat ini benar nggak masalah ini yang kita ini kan nih? Benar nggak mencat orang? Benar nggak tawaran 50% dari harga neraca? Apa yang harus kita perbuat nih? Kadang-kadang pindah kita permasalahannya, itu salah satu rekomendasi dari Thomas Wesselsburg. Pada saat kita masuk ke titik pertama dari proses tadi, kalau kawan-kawan ingat problem solving itu, what is the problem, which is the very key fondasi utama dalam rangka decision making. Apa sih masalah kita, ya kan? Kalau ternyata dibilang tadi bahwa cash flow-nya itu adalah akibat atau konsekuensi, problem kita apa? Jadi kadang-kadang begitu kita menyadari root cause-nya ternyata berbeda, baru kenalah kata-kata yang di bawah ini, to solve your toughest problem, change the problem you solve. Karena tadi saking gampangnya kita ada 10 atau 50 masalah yang ada di hadapan kita. Ternyata bukan ini nih, bro, sis, permasalahan kita, ya kan? Change the problems gitu. Padahal mungkin budgetnya sudah disetujui, ya kan? Udah disetujui sama pemegang saham. RKAP-nya sudah disetujui, program kerjanya sudah disetujui, budgetnya sudah dibuat, dan kawan-kawan dari masing-masing divisi itu sudah bekerja. Sudah di bulan Januari pula, sudah di bulan Februari. Kita berubah topik nih gitu. Dan itu sering terjadi, kawan-kawan. Pada saat sudah di-approve, baru kita menyadari permasalahan kita yang sebenarnya adalah misalnya masalah komunikasi, masalah koordinasi, masalah kooperasi. Yang harus di-attack pertama kali dalam rangka kita menuju cash flow yang lebih baik. Klien selama ini kita biarkan terbengkalai, tidak digubris. Mereka sudah komplain mengenai quality, baru kita bilang permasalahan kita bukan di sales-nya, tapi adalah di orang-orang kita yang kurang berkomunikasi dengan klien. Atau pimpinan tidak mau mengambil kebijakan pada saat misalnya klien meminta keringanan pembayaran dari rata-rata 30 hari menjadi ke 50 hari. That's our real problem. Artinya gini, sulit juga ternyata untuk mengidentify problem. Meaning, it's difficult for us to move menuju why-nya, root cause-nya, kalau kita nggak tahu masalah kita sebenarnya apa. Termasuk masalah pribadi kita lah. Kadang-kadang kita komplain di dalam kehidupan, saya mau ini, atau kita bilang, I will be happy kalau saya punya rumah 3, atau punya bonus dibayar sama perusahaan tempat saya bekerja. Tapi ternyata problem kita bukan itu. Adalah mengapresiasi apapun yang kita dapatkan hari ini adalah kegembiraan kita, joy kita, happiness kita, which is artinya nggak perlu dicari gitu loh. So we change the problem. Problemnya adalah mindset atau attitude. Jadi dalam rangka topik yang pertama, what-nya, banyak masalah ya, mendapatkan atau memilih permasalahan yang akan kita solve itu, atau yang mau kita decide itu nanti dalam rangka proses untuk menuju goals kita, itu adalah dengan metode Pareto.
Jadi diharapkan dengan mengidentify 20% dari isu-isu kita, dia akan nge-solve 80% dari permasalahan kita. Disinilah diperlukan pemilihan mengenai wildly important goals atau KPI, Key Performance Indicator. Dan ini persyaratannya untuk mendapatkan angka Pareto ini, leaders dan timnya itu perlu berdiskusi dengan intens untuk menguji apa permasalahan kita dan apa yang akan kita prioritaskan dalam kehidupan korporasi kita atau komunitas kita. Contoh case misalnya, cash flow-nya tadi kita udah bilang bahwa itu adalah konsekuensi. Yang perlu kita perbaiki adalah team leaders behavior. Inilah yang menjadi problem statement kita yang sudah kita define atau refine sedemikian rupa. Sehingga proyeknya yang akan masuk di dalam RKAP, dalam budgeting adalah improvement of behavior of team leaders. Dan ini adalah proyek yang masif. Di sini nanti akan ada program-program bagaimana mengkoordinir, membuat suatu program kolaborasi antara tim keuangan, risk management, tim sales, tim audit dan sebagainya untuk bersatu menyatakan kita harus sama-sama ini melihat permasalahan kita perlu merubah attitude, kita perlu kerjasama yang lebih baik dalam rangka kita mengenerate cash flow atau margin yang lebih baik. Pilihan yang kedua misalnya, apakah kita melakukan efisiensi dengan memotong biaya-biaya investasi atau misalnya biaya operasi atau overhead kita? Atau justru permasalahan kita sebenarnya adalah secara long term adalah diferensiasi kualitas produk, meningkatkan kualitas produk atau jasa yang kita tawarkan ke pelanggan kita. Sehingga pada akhirnya pada harga yang relatif serupa, kita masih bisa menjual ke klien kita. Jadi kita pilih misalnya yang aspek kanan itu. Jadi inilah hal yang didiskusikan oleh tim ini. Ngambil yang kiri atau ngambil yang kanan. To decide what's the problem, dan nanti kita mencari root cause-nya. Jadi diperlukan di sini teamwork dan creativity. Dan the only way for us to solve teamwork and creativity adalah leaders mengumpulkan pasukannya untuk berdiskusi. Ini jarang dilakukan di korporasi, kawan-kawan, karena kita by fungsi sudah melapor secara straight, secara direct ke garis lurus ke atasannya masing-masing. Koordinasi biasanya terjadi di level atas. Tapi pada zaman krisis, kawan-kawan, we have to mingle. We have to mix with each other dalam rangka membahas hal-hal ini. Sehingga kalau kita sudah pilih dari 50 tadi yang kita sebutkan sebagai krisis atau permasalahan, dan semua 50 itu memiliki konsekuensi, pada akhirnya kita tiba misalnya di 3 permasalahan utama ini. Kita bahas mengenai team leaders behavior dalam rangka mengimprove cash flow, kita bahas mengenai diferensiasi dalam rangka efisiensi, walaupun mungkin sebagian dari manajemen akan bilang, enggak, kita sepakat dulu tetap efisiensi dulu secara jangka pendek sebagai fokus utama, which is nggak apa-apa. Baru nanti setelah cash-nya relatively sudah mulai stable, atau ada pinjaman masuk dari shareholders atau perbankan, baru kita berbicara mengenai diferensiasi. Itu masa untuk breathing, mengambil space untuk kita untuk mikir lebih normal lagi dalam situasi krisis tersebut. Jadi terjadilah KPI-nya di sini, kawan-kawannya kita udah pilih. Tim decide which one dan prioritasnya. Kadang-kadang perlu juga seperti ini, kawan-kawan. Kalau kita tahu adalah isu kepemimpinan yang merupakan root cause dari isu yang terjadi di dalam perusahaan, ya harus terjadi juga pilkada, ya kan? Leaders dari tadi misalnya ngomongnya adalah mana kreativitas, blaming game dan sebagainya yang membuat suasana semakin keruh di perusahaan. It won't help, it doesn't help, it never helps. Justru masa krisis itu adalah masa yang kalem untuk berdiskusi dengan sepenuh hati, dengan satu cinta untuk turun ke bawah pimpinan itu untuk bertanya ke pasukannya, bro, sis, ada apa ini? Apa yang bisa saya bantu? Itulah.
Disitulah pimpinan itu melepaskan jas dan dasinya, melepaskan arogansinya. Karena kalau enggak, pasukannya akan bilang, ya terserah Bapak aja deh mau dibawa kemana perusahaannya atau komunitas kita ini gitu. Ini kadang-kadang pilihannya bila perlu harus terjadi seperti ini. Let go the leaders gitu untuk masuk yang fresh atau naik dari level tengah ke atas menjadi pimpinan yang lebih paham mengenai teamwork, yang lebih paham mengenai koordinasi dan kolaborasi. Nah, masalah yang kedua tadi dalam proses problem solving dalam rangka decision making itu adalah root cause permasalahan tadi itu apa? Toyota yang menemukan ini di awal tahun 50-an. Metode bertanya 5 kenapa, the 5 whys. Ya. Karena problem itu akan memakan resources kalau kita buat menjadi suatu kegiatan, dan resources itu wujudnya udah pasti nantinya berakhir dengan tunai, disinilah kita gunakan metode Pareto 20-80 rule. 20% isu-isu atau problem yang kita angkat sebagai prioritas itu akan menyelesaikan 80% masalah kita tadi. Katakan mengenai cash flow, mengenai sales, mengenai margin. Ya. Jadi harus kita cari penyebabnya. Ini kita ambil contoh misalnya untuk mencari root cause dalam kehidupan kita sehari-hari. Katakan problem solve statement itu udah kita define tadi. Kendaraannya nggak jalan, the vehicle will not start. Reaksi pertama kita, kenapa yang pertama adalah baterainya mati, as simple as that. Kenapa baterainya mati? Alternatornya nggak berfungsi. Why yang kedua ya. Ditanya lebih dalam lagi, alternator beltnya yang patah, yang broken atau rusak. Ditanya lebih dalam lagi di why keempat, alternator beltnya was well beyond its useful service life and not replaced. Jadi harusnya udah diganti pada masanya, tapi tidak dilakukan penggantian. Artinya, kalau kita mengambil root cause-nya, pada akhirnya kita arrive pada level yang kelima, kendaraan tersebut tidak di-maintain sesuai dengan schedule yang telah direkomendasikan. Sehingga kalau udah ketahuan root cause-nya adalah hal-hal yang berhubungan dengan maintenance yang tidak sesuai dengan service schedule, baru kita bilang, inilah root cause-nya yang akan menyelesaikan nanti ke depan tidak akan terjadi lagi kendaraan yang mogok. Contoh yang kedua dalam kehidupan kita sehari-hari, kita ketangkap sama polisi karena nabrak lampu merah. Kenapa langgar lampu merah? Ya, udah mau telat Pak, kerjain. Dalam wayang pertama. Kenapa telat? Ya, bangunnya terlambat. Kenapa bangun terlambat? Alarmnya nggak hidup. Ya. Kenapa alarmnya nggak hidup? Didn't check if it work. Root cause-nya itu forgot to do it last night. Sama halnya dalam kita misalnya menghadapi situasi seperti ini ya. I want to own my own business. Kita misalnya keluar dari pekerjaan kita. Kenapa saya ingin melakukan itu? Kontrol yang lebih besar terhadap how I spend my time. Tapi kalau kita lihat kembali Y2, Y3, Y4, Y5, pada akhirnya kita menyadari bahwa root cause yang terbesar itu adalah I want to support my family, the most important thing to me. Meaning mungkin gajinya yang ada dari yang pekerjaan yang sekarang itu nggak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Itulah root cause yang harus disupport, yang harus di breakdown lagi menjadi beberapa activities untuk mendapatkan tujuan yang pertama tadi atau problem yang atas tadi untuk memiliki bisnis sendiri. Ya. Di korporasi biasanya permasalahan itu tadi saya udah bilang bahwa root cause itu komunikasinya kurang di dalam perusahaan. Memang rata-rata waktu berjalan di tim manajemen itu terjadi inferiority, terjadi arogansi,
terjadi juga silaturahmi basa-basi, nggak saling ngomongan di antar divisi. Kreativitasnya juga sudah berkurang, apalagi ditambahi dengan situasi leader is king, pimpinannya merasa sebagai raja, ada blaming game, comfort zone, gosip. Jadi kalau ini menjadi root cause kawan-kawan di dalam organisasi kita, komunitas kita, ini yang pertama kita attack, karena ini nanti akan mengenerate suatu solusi problem solving, dan pada akhirnya kita berada pada satu titik, oke, yang kita attack ini adalah isu komunikasi di dalam perusahaan. Dan ini sangat lazim kawan-kawan. Ya di Eropa, ya di Amerika, di Indonesia, di BUMN, di dalam keluarga dan sebagainya. Ini adalah harus kita akui sebagai root cause yang common terjadi di dalam kehidupan. Jadi konsekuensinya kita lepaskan dia sebagai suatu problem statement, pada akhirnya kita masuk kepada penyebab-penyebab mendasar yang harus di-attack. Ini adalah bagian dari behavior, atau bagian dari karakter, bagian dari personality. Nah, kenapa decision kita umumnya tidak efektif? Common root cause-nya itu emosional, command and control, pimpinan maunya keputusan dari saya. Kita udah menyadari tadi cash flow, net income, sales itu adalah konsekuensi. Tapi kalau kita tanya sekarang di korporasi, benar nggak? Mereka umumnya menjawab enggak. Permasalahan kita cash flow, Pak Sahabat. Net income katanya. Jadi memang tendensi kita sebagai manusia itu pointing fingers, umumnya ke benda mati sebagai penyebab. Sungkan kita untuk menunjuk orang lain yang sepantaran kita, setara kita, misalnya sebagai penyebab permasalahan. Atau pasukan kita, yang sering kita blame kan ke bawah ya, ke tim kita ya. Kenapa sales ini turun gitu ya. Sehingga pimpinan mengambil tindakan, pokoknya kita harus melakukan ini. Now we realize kawan-kawan, people, leadership, data yang tidak akurat, data yang tidak melalui analytics, yang tidak memproduce informasi, operations yang weak, misalnya program eksekusi di dalam perusahaan itu melemah, koordinasi kolaborasinya melemah. Kalau kita menggunakan data saja sebagai bahan untuk decision making, it will never be enough. Root cause-nya mungkin kita ketemu, symptoms-nya mungkin kita ketemu, kita solve. Kita datang ke dokter, diinjeksi, sembuh. Tapi root cause-nya misalnya ada di pikiran. Atau lebih jauh mungkin ada di hati, rasa amarah, dan sebagainya. Sementara kita happy, kita bilang, saya udah dari dokter, udah sembuh nih. Ya kan? Atau misalnya dokter perusahaan. Tapi permasalahan mendasarnya nggak tuntas, sehingga nanti berulang lagi nanti cycle itu. Kadang-kadang isunya itu adalah goals kita apa sih sebenarnya? Kadang-kadang dia menjadi too general ya. Kita akan menjadi perusahaan nomor 1 dalam bidang bla 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 di Indonesia, ya kan? Boleh sih. Tapi kalau kita membuat itu sebagai tujuan menjadi nomor 1, dia harus ada ininya, goals ya. Goals itu kan turunan dari objektif ya. Bagaimana caranya menuju? Itu yang perlu didiskus dengan tim. Kemudian kalau sudah ada 10, oke, tahun ini kita prioritaskan berapa gitu. Jadi kadang-kadang sudah ada objektif, ada goals-nya, tapi lack of priority. Ya. Koordinasi di dalam ini di mana-mana terjadi, kawan-kawan. Budget sudah terjadi, tapi begitu kita ingin melaksanakan misalnya program improvement sales, yang bekerja adalah tim marketing. Di dalam kita tidak berbicara dengan orang keuangan mengenai data, mengenai risk management, mengenai analisis statistik, dan sebagainya. Sehingga pada saat naik keputusan kepada pimpinan itu, keputusan yang di permukaan, ditandatangani, keluar dalam bentuk program, itu punya konsekuensi sebagai biaya-biaya investasi maupun biaya operasi, pada akhirnya tidak mendapatkan atau tidak mencapai tujuannya. Kadang-kadang simpel karena proses disiplinnya itu. Malas kita mengidentifikasinya itu, apa sih, kenapa harus masuk ini, kok kayak teori banget, melihat what-nya,
melihat why-nya, melihat how to do it, eksekusinya, kapan akan dilakukan, siapa yang akan melakukan. Kita masuk hanya di decision. Jadi sudah pada level surface permasalahannya, dan kita bilang, oke, ini program kita, berapa biayanya? Kawan-kawan kalau nggak masuk ke analytical mengenai problem solving, mengenai apa masalah why dan sebagainya, nanti akan berulang lagi di tahun berikutnya, isu yang serupa akan selesai. Sehingga kalau kita udah dapat tadi define problem ya, katakan 3 dari kemungkinan 50 sebagai aspek Pareto yang akan meng-attack cash flow kita, sales kita, margin kita, melalui improvement komunikasi. Pada akhirnya pimpinan bilang, oke, kawan-kawan, bro, and sis, kita udah benar nih sekarang nih RKP-nya. Katakan ini bulan Maret 2021. Kita udah sadar nih bahwa permasalahan kita adalah permasalahan yang berbeda dari apa yang kita tuangkan di dalam budget dan program 2021. Dan root cause-nya juga untuk masing-masing problem tadi kita udah ngerti. Nah sekarang bagaimana cara melaksanakannya, mengeksekusinya gitu. Beautiful dia sebagai suatu problem statement, kita jelas tahu masalah kita apa, dan kita tahu root cause-nya apa, tapi tidak semudah kita datang ke apotek, saya mau beli Panalgin, saya mau beli obat anti gatal. Harus terjadi yang namanya komunikado di dalam komunitasnya, di dalam keluarga, di dalam community atau perusahaan. Dan yang belief saya selama ini saya lakukan pengalaman di dunia korporasi terutama dan di yayasan yang kami pimpin di Gerhati, dalam situasi kritis atau krisis, pimpinan itu pertama harus mengenerate aura cinta, faith, dan pengharapan. Membawa dulu ke suasana yang kalem. Pimpinan jangan ikut heboh. Pimpinan level tengah juga mengamini, ya sudahlah kita ada masalah. Tadi kan sudah dapat ya problem statement, kita udah refine, root cause-nya udah tahu. Gimana nih kawan-kawan nih? Atau kalaupun belum dapat, oke, ada 100 masalah ini sekarang di sekeliling kita. Ya, masing-masing kita adalah umat yang beragama, mari kita berdoa, mari kita masing-masing bersemangat untuk melakukannya. Saya akan bawakan ini dalam suatu pidato town hall meeting. Kawan-kawan, kita masih memiliki pengharapan dalam kehidupan. Perusahaan ini harus kita selamatkan. Dan kami hakul yakin perusahaan ini akan baik. Karena kami sudah tahu root cause-nya. Kita udah tahu permasalahan yang sebenarnya. Culprit-nya kita sudah identify. Inilah kira-kira caranya di konteks nomor 3 problem solving ini gitu. Jadi kalau kita lihat dari sisi kiri atas, betapa beratnya kita melihat permasalahan tersebut. Disitulah pimpinan perlu turun untuk mengulurkan tangan di level tengah ini kepada pasukannya. Karena the company is drowning. Udah mau tenggelam, tinggal tangan yang muncul ke permukaan. Jadi kita harus kirim itu penolongnya ke mereka itu dalam bentuk pengharapan, faith, dan cinta kita terhadap perusahaan itu. Gitu. Itulah tugas utama pimpinan. Dan memang decision making, problem solving itu ada di tangannya pimpinan. Gitu. They decide what to do, how to do it, when to do it, and who will do it. Dan sebagai umat beragama, keyakinan kita di kotak yang di bawah ini, pada saat seseorang jatuh, broken dari kurva itu, ada yang menolong, yang maha kuasa, atau kita sebagai pimpinan yang memiliki power to do it, menolong mereka yang sedang berkekurangan atau yang mereka sedang mengalami krisis. Inilah situasi di mana pimpinan perlu turun untuk menenangkan, memberikan pengharapan kepada timnya. Kawan-kawan, tenang. Kalau perusahaan ini nggak selamat,
Yang pertama, keluar dari perusahaan ini, saya sebagai CEO perusahaan, atau kami direksi satu paket akan keluar dari perusahaan ini. Saya mundur sebagai pimpinan komunitas karena saya nggak sanggup menyelesaikan permasalahan. Jadi jangan main lagi kita di ego yang menjudge dan yang mempanis. Nggak ada gunanya dalam situasi krisis seperti itu. Kalau kita sekarang banyak Zoom misalnya di perusahaan itu, karena situasinya PSBB, kita menenangkan pasukan kita. Itu adalah tugas yang paling utama. Kalaupun ada kesalahan dari pasukan kita memaafkan pasukan kita. Karena itu menyembuhkan, menenangkan gitu. Bayangkan kalau seluruh aparat kita, katakan 300, 400, 500 orang menghadapi suasana krisis yang sama, pusing yang sama, sakit perut yang sama, stres yang sama. Nggak ada gunanya juga kita kan menjudge, mempanis mereka. We have to smile menghadapi situasi itu. Keyakinan saya seperti ini, kawan-kawan, karena saya tahu yang Maha Kuasa, Sang Pencipta itu pada dasarnya akan menolong kita dalam cobaan-cobaan yang sedang kita hadapi. Dan pada akhirnya kehidupan kita itu di korporasi dimanapun kita berada adalah amanah. Gitu. I believe that kehidupan itu adalah memberi dan memaafkan. Dan begitu kita leaders memberikan sinyal cinta kepada mereka, disitulah mereka merasa, aduh, gue punya pimpinan nih, mengamalkan tugasnya dan menenangkan hati kami. Dan mereka pada akhirnya akan bersatu, kawan-kawan, untuk melakukan tindakan-tindakan. Pimpinan itu melepaskan dirinya dari kebutuhannya dulu. Dia harus me-reach yang lain. Dia harus melayani orang lain, berkorban untuk orang lain, untuk pasukannya. Mungkin kawan-kawan mikirnya Sabam ini bicara apa, decision making, problem solving, arahnya menjadi sangat filosofis ke arah sini. Ya memang begitu, kawan-kawan. Pasukan ingin melihat suatu role model di dalam kehidupannya, supaya dia bisa bertindak kalem menghadapi situasi tadi, mendefine what is the problem, dan mencari root cause-nya secara tenang. Jadi perlu arahan-arahan dari pimpinan, sehingga pimpinan itu pada akhirnya memiliki daya influence positif, energi positif ke pasukannya. Jadi kalaupun di Zoom misalnya kawan-kawan, tanpa kita bicara sebagai pimpinan pun, tapi wajah kita misalnya wajah baper, the whole system itu, pasukan kita itu akan ikut baper juga, kawan-kawan. We have to smile. Kawan-kawan, apa sih masalahnya? Ini Pak, berat ini Pak. Kita udah lepas kendali di Surabaya untuk wilayah sana. Oke, tenang. Root cause-nya apa kira-kira? Ya kan? Iya Pak, tim salesnya di sana nggak bekerja dengan baik. Oke, siapa yang di sananya? Bikin catatan, bertemu kalian secara tim, sore kita putuskan apakah perlu diganti, atau jangan-jangan dia perlu training yang di Surabaya. That's the kind of thing, the attitude oleh pimpinan yang akan memberikan vibe positif terhadap pasukannya. Kalau nggak bubar, kawan-kawan. Kalau nggak bubar gitu. Baru kita disebutkan atau dikenal, diakui, di-acknowledge, aduh leaders gue ini dalam situasi apapun kalem, ya kan? Leaders gue ini melayani, ini berkorban untuk kita ini, ya kan? Berkorban dalam rangka 3C-nya itu, cooperate, collaborate, dia persatukan seluruh fungsi, dia persatukan seluruh regional, termasuk yang di luar negeri, untuk melihat ke dalam, memperbaiki root cause secara bersama-sama. Kalau pasukannya bekerja sampai jam 10 malam, jam 12 malam pun CEO-nya masih bertahan di situ last minute as the captain of the ship untuk memberikan semangat-semangat. Jadi email-emailnya pun atau di WhatsApp pun itu dia bahasa yang keluar itu adalah bahasa-bahasa positif. Tim, tenang kawan-kawan, semua bisa diatasi. Kita memiliki Tuhan yang Maha Kuasa, Sang Pencipta. Bahasa seperti itu diperlukan kawan-kawan, untuk mengamini dan mengamankan tim kita bahwa leadersnya pun adalah kalem untuk menghadapi situasinya. Apalagi kalau kita berbicara ke klien. Dalam best practice leadership,
untuk konteks decision making and problem solving. Kalau kita sudah melayani sebagai pimpinan dan mengenerate vibe yang positif dan mengamini program-program eksekusi dalam rangka problem statement dan men-attack root cause yang tadi, sebenarnya 60-70% isu kita itu sudah solve. Amazing ya kawan-kawan ya. The power of decision making sama problem solving itu terletak pada role daripada pimpinan yang bisa melit timnya untuk mendapatkan mengidentifikasi 3 permasalahan utama secara Pareto misalnya, dan melihat root cause yang akan di-attack, karena itu memberikan dampak yang signifikan dalam rangka efisiensi sekaligus juga memaintain client relationship yang nanti secara middle term atau long term akan mengamankan sales kita atau margin kita atau cash flow kita. Bagaimanapun kita harus komunikasi dengan klien kita. Kalau mereka minta yang rata-rata 30 hari pembayaran menjadi 40 hari, ya udahlah kita berikan, ya kan. Tapi dalam waktu 6 bulan setelah itu nanti back to normal tenor sesuai dengan kesepakatan secara kontraktual. Artinya dalam konteks sacrifice ini sering juga kita berkorban untuk klien kita. Kita nggak bisa bertahan, kontraktualnya harus 30 hari, kalau nggak, gue penalti lo. Bisnis itu kawan-kawan win-win. Kita menang, dia menang, atau pada saat kita lost temporarily, mereka juga lost temporarily. Itu hal yang menyenangkan gitu. Toh kontraktual itu adalah buatan manusia. Kalau kita pada akhirnya nego pada terms yang berbeda, sementara waktu sampai nanti adjustment terhadap price itu dan situasi disrupsi supply demand-nya membaik, kita kembali kepada tenor yang semula, nggak apa-apa juga kan kawan-kawan ya. Nggak harus selalu menang terus kita di dalam kehidupan. Sama halnya dengan keluarga, masa kita harus menang sebagai pimpinan keluarga, sebagai suami, ya kan? Istri juga kadang-kadang perlu diberikan peran untuk mengambil decision, atau kadang-kadang ke anak kita minta pendapat mengenai root cause atau problem statement. Disinilah storytelling itu memegang peranan penting, mengamankan timnya, turun pimpinannya ke bawah untuk melihat semua situasi ini, dan kemudian bangkit kembali ke atas untuk memberikan vibe positif kepada pasukannya. Mengamankan, berkomunikasi, mendorong ke arah ora et labora, bekerja sambil berdoa. Bahwa terjadi krisis kawan-kawan, ya, ayah misalnya sedang kehilangan pekerjaan, atau misalnya praktek dokter yang tadinya rata-rata misalnya 1 bulan bisa 20 juta, mendadak hanya 5 juta, itu pun kadang-kadang ada yang minta gratisan, ya sementara waktu nggak apa-apalah, sesekali perlu juga kita memberi kepada orang lain dan mereka akan ingat nanti. Tanpa berusaha untuk menjadikan ini sebagai patokan bahwa kita nanti akan diberi kembali. Bukan itu. Saya yang meyakini yang namanya life is giving and forgiving. As simple as that. Dan kita udah praktekkan di perusahaan kita waktu dulu menyelamatkan El Nusa. TBK dari kebangkrutan dalam waktu 2 tahun. Turun kita ke bawah, kita sebagai BUD, tim yang in the cost di dalam perusahaan itu, dan kita tahu yang tahu permasalahan itu adalah tim kita. Tim yang di bawah ini kita harus tanya ke mereka. Sehingga kita berlakukan teori 80-20 atau praktek decision making, problem solving 80-20. Kita dengar dulu mereka. 80% of the time leaders itu memang sebaiknya mendengarkan timnya. Menurut Anda gimana? Tolong catat solusinya gitu. Pimpinan nanti berbicara di 20%-nya. Itu pun berbicara itu adalah dengan bertanya. So what do you think, kawan-kawan? Jadi menurut kamu gimana solusinya? Dalam rangka memanage cash flow kita itu tadi. Atau mengimprove attitude daripada karyawan kita supaya mereka bersatu untuk mengattack permasalahan yang kita hadapi. Bagaimana kira-kira caranya? Dan umumnya mereka tahu, kawan-kawan. Gitu. Cuman kadang-kadang kita sebagai pimpinan terlalu cepat mempanis mereka, menjudge mereka, sehingga mereka kehilangan motivasi
Ya udahlah, kalau bos maunya begitu ya sudah, terserah bos aja. Kita sih business as usual aja, gajian ya gajian, atau besok saya resign gitu. That kind of thing may hurt the company in middle term dan long term. Tugas pimpinan itu menjemput kawan-kawan, menjemput ke bawah. Apa sih permasalahan kita, kawan-kawan? Apa sih yang perlu kita solve nih, kawan-kawan? Kita tanya ke mereka. And they know gitu. Even anak-anak muda yang baru umur 27, 30 yang baru bekerja di perusahaan kita misalnya 5-7 tahun, they know. They quickly understand the problem statement dan root cause-nya itu mereka ngerti gitu. Jadi kadang-kadang mereka pikir, apa sih yang dibikin di budget ini, kok kegiatannya aneh-aneh ini, kok kami nggak diajak bicara gitu, seolah-olah problem statement itu, permasalahan itu ada hal yang konfidensial yang hanya pimpinan atas yang tahu, atau pemegang saham, atau board of commissioners gitu. Sehingga anak mudanya kadang-kadang nggak tertantang, mereka pergi ke perusahaan lain gitu. Mereka merasa diwongke di sana, mereka merasa dihargai dengan cara mereka ditanya, didengarkan. Ya. Kalaupun tim kita membuat kesalahan di dalam decision making, pada akhirnya kita maafkan bapak-bapak, ibu-ibu. Because no guts, no glory. Kita tanya mereka, kamu udah berbuat kesalahan nggak hari ini? Artinya gini, kamu sudah coba belum melakukan sesuatu hari ini? Jangan kita bawakan misalnya SOP bilangnya begini, polisi perusahaan, board manual membilangnya begini, kita harus belajar pada range itu. Dalam situasi krisis bahasanya berbeda. Kalaupun mereka gagal, itu sudah menjadi legenda. Gagal, ya masuk dalam cerita perusahaan, history perusahaan nggak apa-apa. Ada story-nya. Tapi no legend, no story katanya kan. Kata filosofi orang-orang di dunia korporasi gitu. Buatlah kesalahan seperti Thomas Alva Edison, kesalahan tanda kutip ribuan kali dia coba sampai akhirnya dia dapat. Karena tujuan kita sebenarnya adalah to sustain jangka panjang gitu. Jadi janganlah kita sebagai pimpinan berpikiran ya mumpung pada saat jabatan saya ini cash flow-nya harus benar nih gitu. Kita jadikan itu sebagai tujuan, manakala itu adalah konsekuensi yang kita harus benahi adalah orangnya secara kapasitas dan kapabilitas atau leadership-nya. Manusia dilahirkan pada dasarnya kreatif. Nggak ada yang namanya helpless itu. Baby lahir telanjang, sebaiknya perilaku kita dalam kehidupan menghadapi suatu decision penting, menghadapi suatu problem solving dengan telanjang. Disinilah titik kepasrahan itu terjadi, menyerahkannya semua kepada Yang Maha Kuasa. Tuhan, saya nyerah, saya nggak ngerti berbuat apa-apa, tolong saya. Sama dengan ke timnya. Kawan-kawan, tim, saya penat nih sebagai pimpinan. Nggak usah gengsi juga kita sebagai pimpinan mengakui kita bahwa kita orang lemah gitu. Asal jangan tiap hari kita bilang, gue lemah nih, kawan-kawan nih, tolong nih, ya kan? Ya nggak benar juga kita sebagai pimpinan. Harus ada tactical point-nya di mana kita tek untuk menyatakan ke mereka, kawan-kawan, bangun. Kita ngobrol sore ini dari hati ke hati. Saya mohon maaf kalau saya selama ini terlalu keras. Kreativitas itu bukan ditanyakan, tapi dibangun dengan suatu teamwork. Kita ngumpul, panggil dari risk management, panggil dari keuangan, panggil dari marketing, bagaimana kita mengenerate suatu vibe positif. Itu dulu deh yang kita bahas sore ini. Itu udah bagian dari decision making. Membawa vibe positif sudah decision making. Karena mereka pada akhirnya nanti akan mikir, kata Cak Lontong kan. Kita dorong mereka ke arah situ. Kalian adalah orang-orang yang positif. Kita puji dulu lah tim kita itu. Ini saya dapat dari internet nih kemarin nih, Bu Sonia, Bu Ferry. If we all could see the world through the eyes of a child, we would see the magic in everything.
kepolosan kita, yang bahasa saya tadi adalah bahasa naked sebagai baby gitu. Ini nggak main-main kawan-kawan kita. Kita nggak dibilang misalnya ini nggak punya effort nih pimpinannya ini, bahasa seperti bayi nggak berusaha. Titik pasrah yang maksud saya kawan-kawan di sini. Mendorong ke arah positif. Anak kecil itu kan begitu ya kawan-kawan. Apa aja pun dia coba gitu. Ya, jatuh ya jatuh. Kadang-kadang kita orang tua yang menghalangi. Nah, hati-hati ya nak ya, jangan ini ya, jangan ini. Sehingga yang keluar dari kita vocabnya itu kebanyakan jangan. Sehingga akhirnya nanti besar anak itu taunya adalah vocab jangan gitu. Kreativitas itu adalah you buat kesalahan. Anak jatuh luka sedikit nggak usah heboh lah ibunya bawa obat merah apa dan sebagainya, toh nanti sembuh sendiri gitu ya. Kalau ada pasukan kita, tim kita yang bertanya, Pak, Bos, ada pertanyaan nih. Kenapa sih kita ngambil strategi ini? Kita kadang-kadang sebagai pimpinan kan tersinggung ya. Ini anak baru nyampe 3 tahun pertanyaannya seperti ini. Let them ask that kind of childlike questions, my friend. Karena itu akan mengenerate ide, ada pikiran di dalam mereka, ada hati, ada kreativitas di dalam hati dan pikiran mereka. Let them do it gitu. Biarkan mereka berkreasi. Kumpulkan misalnya 10 anak muda di perusahaan kita itu, kamu kerja terserah mau jam berapa, mau datang jam 10, mau datang jam 11, mau tengah malam, silahkan di sana kumpul 10 orang ini. Berikan kami ide yang berbeda dari apa yang selama ini kami laksanakan di dalam budget kami, di dalam RKAP kami, di dalam rencana jangka panjang kami. Karena kita monoton aja kehidupan kita itu ya, orang-orang yang kita anggap mapan secara leadership gitu. Kita hidup dari meeting ke meeting, sampai katanya disebut death of meetings ya kan. 2 jam, 3 jam, nggak berakhir. Minutes of meetingnya itu bunyinya adalah sesuai dengan arahan CEO, direksi, maka kita akan melakukan. Udah beda kawan-kawan. Dalam situasi krisis, buatkan di situ execution plan-nya. Apa masalah utama kita? Kita ngobrol kawan-kawan, apa isu utama kita? Apa root cause-nya? Luangkan waktu untuk berbicara seperti itu, seperti anak-anak. Karena kalau kita ketemu 3 yang secara Pareto akan menyelesaikan permasalahan kita, that's the most beautiful gitu. Jadi dalam how ini, pertanyaan yang ketiga dalam konteks decision making, eksekusinya yang paling penting. Execution it is gitu. Sebagus apapun strategi kita bilang kita akan merge, kita akan akuisisi perusahaan ini. Tapi pertanyaannya pada akhirnya adalah, lu bagaimana cara melakukannya? Dalam real life gitu. Karena di situ akan ada nanti aspek komunikasi. Ini yang paling sulit kawan-kawan dan jarang dibicarakan di perusahaan, bagaimana cara melaksanakannya. Sehingga kita masuk ke meninjau kembali SWOT kita, strateginya, risk profiling. Kita udah dapat SMART objektifnya, specific, measurable, actionable, ya kan? Time bound dan sebagainya. Dapatlah kita Pareto goals-nya itu, wildly important goals dalam bahasa decision making sama execution. Baru kita masuk ke arah execution itu melalui brainstorming, omong-omongan kecil tadi antara pimpinan dengan pasukan atau antara pasukan dengan pasukan. How to, bagaimana cara melakukannya, dan kita bertanya dengan halus ke mereka, what do you think? Gitu. Kadang-kadang kita nggak sabar sebagai pimpinan. Sudahlah, ini kebanyakan teori semua ini. Pokoknya kita sebagai board maunya begini gitu. Biasanya ide itu agak susah terlaksana kawan-kawan. Ya perintah dilaksanakan perintahnya, tapi kalau dia nggak datang dengan sepenuh hati, long term dia akan merusak perusahaannya. Ya kecuali memang dalam situasi cash flow seperti kami alami dulu 2011-2013 di El Nusa, di 6 bulan pertama kita benar-benar, saya maunya begini, ya. Dihukum yang bermasalah, yang tidak punya integritas. Tapi setelah itu, kita akhirnya meluk mereka, turun ke mereka. Merilis ego kita. Dan kalau kita udah dapat goals kita tadi,
widely important goals-nya, problem statement-nya, 3 problem statement, dan root cause-nya itu, kita lakukan monitoring ke mereka. Karena di situ mereka udah berjanji kapan akan dilaksanakan, siapa saja tim yang akan melaksanakan. Jadi, kalau udah dapat isu-isu tadi, sebaiknya memang kita mapping ya, kita mapping. Kita buat misalnya, kalau udah agree kita mau bikin suatu financial plan, income kita targetnya sekian, konsumsinya di sebelah kanan yang di tengah itu, mana yang akan dipotong, mana yang kita perbaiki, depositonya nanti akan sekian, asuransi akan masuk berapa persen, dan sebagainya, liability kita, imbalance, dan sebagainya, program-program seperti ini, di map. Inilah bagian daripada program eksekusi tadi untuk memudahkan mereka untuk melakukan pencapaian tujuan tadi. Jadi smartest goal prinsipnya untuk mendapatkan goals itu. Spesifik, terukur, dapat dicapai, actionable, ini dari kanan atas ya ke bawah ini, realistic, time bound, atau ada time frame-nya, dan sebagainya. Masuk ke SWOT analisis ini memang dibutuhkan scoring dan honesty-nya gitu. Ini udah masuk kita ke area analytics-nya untuk bertanya ke mereka, sebenarnya kekuatan kita apa sih kawan-kawan, opportunities-nya apa yang ada di market, kita punya kelemahan apa. Karena di sini kita sedang mencari root cause, risk profiling, sama merefine problem statement itu tadi. Ya. Jadi peran artificial intelligence dalam rangka membantu analytics atau peran daripada enterprise architecture dalam bentuk komunikasi kepada tim kita itu sangat penting. Kalau enggak nanti tidak berdasarkan informasi untuk mendapatkan suatu problem statement sama root cause itu, kita nanti deviate juga dari tujuan mulia tadi yang sudah kita tetapkan. Sampai nanti akhirnya keluar suatu program eksekusi 7 hal ini yang biasanya lazim ada di korporasi, nanti kawan-kawan baca sendiri. Kalau kita sudah punya program ini dan sudah ada detail cara eksekusinya, how to-nya, 60-70% sebenarnya isu-isu kita sudah di-solve, termasuk masalah manusia, masalah proses, crisis management, stress test, case-to-case cycle, dashboard, dan monitoringnya. Termasuk pemahaman mengenai dalam situasi krisis ini, keuangan ini adalah common language yang sebaiknya dipahami hal-hal mendasarnya, terutama aspek case-to-case cycle. Di mana macetnya uang kita ini? Di inventory-nya kah? Atau di receivables-nya? Atau di payables-nya misalnya, ya. Dan siapa yang bergerak, tim yang di belakang ini, dan secara time frame bagaimana pengaturannya. Dan kadang-kadang juga dalam masa krisis kita perlu untuk melihat kita ini posisinya bangkrut atau tidak, bisa dihitung dengan Altman Z-score. Yang keempat ini, kapan harus dilakukan? Ya, time realistic ya, harus melakukannya. Tapi sebaiknya untuk mengenerate boosting dalam moral itu, hal-hal kecil yang ada di sekitar problem statement itu tadi, kita langsung laksanakan. Bahasa filosofisnya dalam best practice ini, small and now harus segera terjadi untuk memberikan semangat. Diikuti dengan sistem monitoring sudah sampai mana kita deviasi bila terjadi deviasi, sehingga ada dashboard dan early warning system. Sehingga dream big kita itu dengan diisi dengan start small dan begin now itu, kita nanti akan lebih bersemangat, kita akan men-celebrate ada kemenangan kecil gitu. Kita dorong tim kita untuk get up instead of wake up. Bertanya ke mereka, what do you decide when you wake up at 6 o'clock in the morning gitu kan? Bahasa dulu yang ada di buku tulis kita ya untuk generasi-generasi saya, don't wait till tomorrow, what you can do today gitu. Filosofinya itu laksanakan. Kalaupun salah misalnya ya sudah dimaafkan sama pimpinannya karena kita masuk di area-area kecil yang akan mengenerate satu selebrasi menuju yang besar. Jadi take action ini perlu ini. Kadang-kadang yang ditunggu tim kita itu adalah surat keputusan daripada pimpinan untuk melaksanakan. Nggak usah. Tim bikin to-do list-nya yang actionable, ya, bergerak untuk
mencapai tujuan-tujuan kita tadi. Dan sekaligus bertanya bagaimana early warning systemnya itu. Sebaiknya kita punya platform kawan-kawan yang bagus kalau ada digitalnya, sehingga kita melihatnya bisa secara langsung tanpa bertanya ke tim. Kita udah lihat di mana kemajuannya, dan kita bisa lihat di mana kira-kira daerah reject-nya atau daerah macetnya itu. Yang terakhir mengenai who-nya, siapa yang akan melaksanakan, yaitu tentunya the right man yang memiliki attitude, yang memiliki aptitude, dan sebaiknya dilakukan secara tim, termasuk di keluarga. Misalnya kita kalau punya misalnya masalah mengenai attitude, atau masalah mengenai weight loss, atau masalah misalnya mengenai midlife crisis, libatkan istri dan anak kita untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, dibandingkan dengan kita selesaikan secara individual, secara pribadi, karena arogansi kita atau karena posisi kita sebagai pimpinan atau pemimpin. Brainstorming is always the key pada saat kita masuk berbicara mengenai tim yang akan melaksanakan. Bahasanya adalah seperti di kapal kertas ini. Cooperate, coordinate, and collaborate. Kalau enggak nanti jalan masing-masing sendiri-sendiri. Jadi memang akan banyak meeting kecil, meeting koordinasi, meeting kolaborasi. Disinilah ide-ide baru dalam rangka decision making, memilih di antara banyak pilihan-pilihan itu tadi, terjadi pilihan yang Pareto, dan kita tahu pada akhirnya 3 permasalahan utama kita yang akan kita selesaikan. Dan kita dorong tim kita ke arah bahwa mereka semua adalah problem solver, terlepas dari jabatannya apapun. You are a team, you are the winning team, dalam rangka memenangkan klien kita, dalam rangka memenangkan cash flow, yang pada akhirnya adalah memperbaiki aura komunikasi di dalam perusahaan. Jadi dalam masa krisis sering dibentuk yang namanya war room team itu. Saling brainstorming, saling debat, saling ribut di situ, tapi mendapatkan hal-hal yang important, urgent dalam rangka menyelesaikan permasalahan perusahaan. Banyak jalan ke Roma akan kita dapatkan kalau kita dapat collective intelligence dari tim kita yang kita biarkan untuk berkolaborasi, berkomunikasi, sampai akhirnya kita dapatkan jalan yang terbaik menuju Roma itu yang mana. Biarkan mereka berkreasi untuk melihat alternatif-alternatif dalam kehidupan. Melakukan program diferensiasi secara harga, kualitas, dan proses. Attitude diferensiasi dalam rangka revival dan sustain. Sebagai penutup, beberapa takeaways-nya ini, dalam situasi krisis, hal yang pertama dan terutama itu akan tetap pada doa, ucapan syukur, memberikan pengharapan, dan sekaligus laboranya, bekerjanya, best effort dalam kehidupan. Brainstorming sangat penting melalui tim dalam rangka menciptakan kreativitas dan inovasi. Putuskan dan solve berbasis informasi. Usahakan mendapatkan teknologi dalam membantu problem solving dalam rangka decision yang timely, tepat waktu, dan lebih reliable. Karena sekarang data kita itu kan masif ya, sangat banyak ya. Ada kata-kata bijak dari Hofer. Dalam masa krisis, we don't search happiness. Karena kalau kita mencari kebahagiaan, we will be unhappy. Teamwork, transparansi adalah key dalam kehidupan kita. Inilah pohon kehidupan itu. Ini nggak kelihatan nih. Matahari lambang kehadiran daripada Sang Pencipta yang Maha Kuasa. Pohon ini adalah kita, perusahaan kita, komunitas kita. Whatever our problems, ternyata kita menyadari sekarang banyak jalan menuju Roma dengan suatu keyakinan, aku yakin bahwa new normal itu adalah sesuatu hal yang perlu kita syukuri dalam kehidupan, dan kita tahu kehidupan itu adalah amanah, kita sirami dengan attitude yang passion, perseverance, dan compassion dalam rangka membawa kita ke arah pengambilan keputusan yang lebih efektif melalui suatu proses problem solving dengan bertanya apa permasalahannya, kenapa permasalahannya terjadi, bagaimana cara mengeksekusinya,
dan kapan akan kita laksanakan dan siapa yang akan melaksanakan. Demikian kawan-kawan, mudah-mudahan menginspirasi kawan-kawan dalam proses decision making dan problem solving dalam rangka mengenerate aura positif sekaligus mencapai tujuan-tujuan yang kawan-kawan kehendaki di dalam perusahaan atau korporasi atau komunitas di mana kita berkarya. Terima kasih, selamat sore. Saya kembalikan ke Ibu Ferry dan Ibu Sonia. Oke, luar biasa Pak Sabam. Ini memang butuh nyimak dan harus didengerin berulang-ulang lagi Pak. Tapi saya nangkep Pak. Ada yang namanya love, faith, dan hope. Memang itu terpenting. Lalu combine dengan komunikasi. Nah, eksekusi dan juga satu yang terpenting adalah memang harus action. Ada banyak orang cuma omong-omong nggak ada action. Oke Pak, Bapak sementara istirahat dulu. Saya akan masuk ke dalam pengumuman. Jadi Bapak mungkin kita akan istirahat 5 menit. Bapak dan Ibu juga kalau ada yang mau ke belakang dulu silakan. Sebelum kita masuk ke dalam sesi tanya jawab. Nah, Pak Sabam ini kalau saya lihat berkali-kali, udah 3 kali ini ya Pak ya, bicara di dalam Mortgage Community. Pak Sabam ini ahli di bidang SWOT analytical, SWOT analysis. Ya, jadi di mana kena. Kalau Bapak dan Ibu ada pertanyaan berkaitan dengan perusahaan, entah yang hadir adalah para direktur, ada masalah, bisa langsung the real case. Pak Sabam nanti akan jawab. Jawab ya Pak ya, bersedia jawab ya Pak ya kalau real case ya. Ini kalau konsultasi ini bayarnya mahal nih kalau langsung. Jadi kita ada waktu, kita masih ada waktu kira-kira maksimal mungkin 45 menit ya Pak ya. Ada waktu 45 menit, jadi Bapak dan Ibu persiapkan pertanyaannya bisa by chat, bisa raise hand. Kalau raise hand nanti Bapak dan Ibu akan di-allow untuk langsung berdialog dengan Pak Sabam. Oke, saya akan share screen sebentar. Sementara Pak Sabam mungkin bisa minum dulu, istirahat dulu. Kalau mau ke toilet dulu silakan Pak. Ya, nah saya akan share screen. Oke, ini ya. Apa event berikutnya dari Mortgage Community? Ya, kami punya event hampir setiap hari, Bapak dan Ibu. Jika Bapak dan Ibu ingin ikut, silakan. Awal tadi saya sudah memperkenalkan tentang Mortgage Community, bahwa Mortgage Community kami fokus di dalam yang namanya solusi. Nah, solusi kami berkolaborasi dengan sebuah perusahaan yang bernama Jenes Global. Banyak orang tidak tahu tentang Jenes Global. Mereka berpikir ini apa sih? Ini multi level atau ini apa gitu kan? Nah, Bapak dan Ibu, besok malam hari Senin saya akan bawa Bapak dan Ibu explore Jenes Global. Ya, mari kita melihat dari sisi yang berbeda. Ini adalah sebuah solusi bisnis yang sudah ada di aplikasi terbaru 4.0. Apa sih aplikasi 4.0? Ya. Nah, aplikasi yang ada di smartphone yang setiap orang saya yakin punya. Kita hari ini sudah transaksi melalui aplikasi, tapi kayaknya kita sendiri nggak punya loh usaha yang ada di aplikasi. Dan saya tahu dengan jelas Bapak dan Ibu, ada banyak yang kita melihat situasi sekarang. Semua orang work from home. Tapi dengan cara apa kita bisa melakukan satu transaksi jual beli? Ya, ini terutama buat perorangan yang Bapak dan Ibu yang cari-cari usaha apa sih yang saya bisa kerjakan dari rumah. Nah, ini bisa sebagai solusi. Kita sudah berpindah ke teknologi digital, arah ke bisnis teknologi. Artinya masuk ke dalam teknologi. Nah, smartphone itu udah ada di tangan kita, Bapak dan Ibu. Nah, saya akan jelaskan secara detail besok tentang company Jenes Global. Kenapa Mortgage Community mau berkolaborasi dengan Jenes Global? Kami bukan dibentuk oleh Jenes Global, tapi kami adalah komunitas orang biasa, orang awam, orang gaptek. Tapi kami jadikan ini sebagai solusi bukan tanpa alasan. Besok Bapak dan Ibu akan tahu alasannya kenapa. Nah, besok malam jam 19.45 kita akan mulai. Saya akan menjelaskan secara detail tentang ini Bapak dan Ibu ya. Nah, ini kita sekarang hidup di dalam dunia dunia yang berkaitan dengan media sosial ya. Jadi social selling itu luar biasa. Nah, aplikasi itu harus memegang peranan penting. Kita lihat dulu tentang aplikasi ya. Kemanapun kita pergi Bapak dan Ibu, apapun yang kita lakukan sekarang, dimanapun, entah di toilet, di tempat di mall-mall duduk, semua pakai smartphone. Social media update sosial media, semuanya Bapak dan Ibu
Tapi yang kita lakukan sekarang apa sih? Kita hanya koneksi secara sosial, padahal ada kans buat kita untuk memiliki something di situ, Bapak dan Ibu. Ini worldwide, Bapak dan Ibu ya. Memang nggak ada batasan kalau yang namanya social chatting, social selling itu juga nggak ada batasan berarti. Kita masuk ke dalam ini, Bapak dan Ibu. Nah, saya tidak akan selesaikan video ini. Besok saya akan selesaikan video ini ya. Karena kalau saya selesaikan sekarang waktunya panjang. Oke, nah hari Selasa saya mau bawa Bapak dan Ibu kalau kepengen tahu tentang aplikasinya, ini adalah aplikasi terbaru yang tadi saya katakan, 4.0. Ini seperti apa sih? Bagaimana sih caranya? Saya akan explore ini ke dalam aplikasinya secara live, langsung login dan kita akan lihat kantor kita di dalam sebuah aplikasi di smartphone. Ini hari Selasa jam yang sama. Jadi Bapak dan Ibu terserah mau ikut yang mana. Tapi saran saya besok ikut, lusa ikut biar jelas ya. Nah, ini terkoneksinya dengan berbagai bahasa. Nah, video ini cuma 50 detik. Jadi nggak sampai 1 menit ya. Kita perlu lihat. G-Mobile udah ada di aplikasi, install. Ini versi terbaru, Bapak. Bisa terkoneksi secara cepat dan gampang. Bisnis kan perlu cepat dan gampang. Kita orang gaptek. Jadi oke. Dan juga ini bisa berbicara di bahasa, ada 33 bahasa di dalamnya, Bapak dan Ibu, dalam aplikasi ini. Setahu saya Amazon.com aja tidak memiliki bahasa sebanyak ini. Dan semua media sosial bisa di-share. Karena apa tuh? Apps-nya, aplikasinya sudah disiapin untuk share ke sana ya. Tinggal post. Ini next generation aplikasi G-Mobile. Oke. Nah, lalu hari Rabu saya akan sharing tentang sebuah fakta atau mitos. Sekarang orang lagi sedang mengejar-ngejar banyak produk yang berkaitan dengan antioksidan karena buat jaga imun dan lain sebagainya. Orang takut virus. Nah, antioksidan konsum lebih banyak. Ini fakta atau mitos sih? Ini bisa menyebabkan kanker, ya. Nah, bagaimana cara kita bisa menghindari penyakit kanker? Bagaimana memilih antioksidan yang tepat dan yang baik, Bapak dan Ibu? Dan solusinya apa? Ini hari Rabu, jam yang sama, malam. 19.45, jika Bapak dan Ibu tidak ada aktivitas, habis makan malam, habis sholat, bagi yang sholat, Bapak dan Ibu bisa ikut ini. Ya. Nah, lalu hari Kamis, ini dia Bapak dan Ibu, ini juga sebuah informasi, the power of resveratrol adalah antioksidan yang dari alam, ini penemuan terheboh kedua setelah antibiotik. Nah, perlu nggak sih kita konsumsi antioksidan? Saya akan jelaskan saat ini. Apakah apa itu resveratrol? Asal-usulnya dari mana? Dan apa manfaatnya? Bagaimana cara kerjanya? Itu paling penting Bapak dan Ibu. Ini hari Kamis, jam yang sama malam, ya, tanggal 25 Februari. Jadi bagi Bapak dan Ibu yang ingin ikut, yang teks ke admin atau hubungi yang bagian mengundang Bapak dan Ibu. Ya, kalau lewat admin, sudah ada di admin, Bapak dan Ibu minta. Linknya kami akan berikan. Bapak dan Ibu mau ikut yang mana? Kalau mau ikut semuanya, bilang aja saya mau ikut semuanya. Nanti tiap kali eventnya kita akan kasih linknya. Ini saya skip, oke? Nah, kita segera akan masuk ke dalam sesi tanya jawab. Bagi Bapak dan Ibu mau bertanya langsung bisa raise hand. Kami kasihkan kesempatan ke setiap peserta mengajukan 1 pertanyaan lebih dahulu. Nah, materi presentasi PDF-nya sudah ada di admin. Jadi Bapak dan Ibu yang mau minta juga bisa WA ke admin untuk minta. Nah, kami rekod ini, jadi direkam. Sehingga Bapak dan Ibu kalau misalnya mau mendengarkan ulang, karena ini harus diulang-ulang mendengarkannya, bisa masuk subscribe di channel YouTube Moritz Community. Supaya Bapak dan Ibu akan dapat notice kapan ini diupload. Tapi segera, mungkin malam ini kita akan proses karena kita harus bagi 2. Nah, besok mungkin Bapak dan Ibu udah bisa lihat. Nah, dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Sabam Hutajulu yang sudah mau berbagi melalui Moritz Community dan ini sangat luar biasa. Satu, kalau kita harus kuliah ini panjang banget nih, tapi sama Pak Sabam di short pendek-pendek. Nah, sekarang kita bisa bertanya langsung kepada yang bersangkutan, ya. Nah, juga kepada Mr. Jirat Kolsup Mongkul, ini adalah partner kami dari Thailand yang menyiapkan ruangan ini buat kami, ya. Sayang banget ruangan ini tidak penuh, tapi nggak apa-apa Bapak dan Ibu, kita berharap the next year ruangan ini akan penuh. Dan juga kepada semua Bapak dan Ibu yang ikut share event ini. Terima kasih karena mau bersama kami berbuat baik. Oke, dan sekarang kita akan masuk ke dalam sesi tanya jawab. Pak Sabam sudah ready, Pak?
Ya. Oke, silakan Pak Sabam. Kita Bapak mau mulai langsung. dari dulu yang di chat atau yang gimana? Oke, kita kasih kesempatan